Ini kita lagi di depan jalan Taman Sukawangi Highland Camping Ground. Di sini ada cafe, ada camping ground. Jadi selain camping di sini juga bisa untuk sekedar wisata karena ada kafe-kafenya. Ini situasi di depannya di Jalan Raya Puncak 2. Dari tadi terdengar ada motor karena memang ini di pinggir jalan raya tepatnya. Dan jalannya sendiri sudah dicor beton. Nah, kalau dilihat terdengar bunyi binatang serangga tenggeret. Sekarang kita masuk ke sisi dalam. Nah, ini jalannya. Kalau hanya sekedar masuk saja hanya 10.000 per orang, ini nggak nginap. Tapi kalau nginap tarifnya 25.000 per orang. Dan untuk mobil 10.000, motor 5.000, lalu biaya listriknya 10.000. Ini situasinya, dan ini posnya untuk bayar-bayar di sini. Nah, ini view-nya, pemandangannya. Seperti ini situasi di dalamnya. Kalau pemandangannya sendiri, ini pemandangan perbukitan. Ada saung-saung di dalam sini. Nah, areal yang rumput hijau ini boleh digunakan untuk camping. Sedangkan untuk mobil biasanya parkirnya kalau tidak di jalan utama ke dalam, ada areal untuk mobilnya. Seperti dilihat ini ada mobil merah, dia parkir di jalan utamanya. Coba sekarang kita bergerak ke dalam, kita lihat view pemandangannya. Nah, ini view-nya dari dalam Taman Sukawangi Highland. Nah, ini terlihat ada lampu sorot untuk penerangan di sisi dalam Taman Sukawangi. Ini jalan utama yang kita jalan. Dan yang di sisi kiri ini areal camping ground. Ada warung juga di sana yang jual makanan dan minuman. Tapi ini hari Jumat jam 3 sore waktu saya kesini. Untuk warung yang hitam itu belum buka, nggak tahu kenapa. Tapi kalau warung yang satunya lagi dia sudah buka. Nanti kita lihat, nggak kelihatan di kamera sepertinya. Nah, ini juga yang areal rumput ini boleh digunakan untuk camping. Nah, ini view-nya dari areal camping. Ini sekarang suasananya agak mendung, jadi mungkin nggak terlalu terang. Di sana ada gunung, nggak tahu gunung apa, seperti gunung, entah Gunung Pangrango atau Gunung Salak ya, karena ini kan posisinya di Bogor di Jalan Puncak 2 Raya. Nggak terlalu kelihatan jelas karena saat ini udah mulai berkabut dan udah sore. Kalau besok pagi ada kesempatan, coba saya rekam lagi untuk gunungnya. Nah, ini area campnya. Terlihat di sana ini kan ada bak semen ya. Bak semen yang bulat ini untuk pembakaran. Jadi kalau mau bakar kayu bisa di sana. Lalu untuk yang saung-saungnya ini bisa digunakan untuk pasang tenda maupun untuk istirahat di sini boleh, tapi
tenda juga boleh di rumput, nggak ada masalah. Nah, untuk listrik ada stop kontak di sini. Nah, kelihatan ya di saungnya. Tapi kalau yang di padang rumput, dia stop kontaknya posisinya ada di dalam paralon. Coba kita ke yang padang rumput. Nah, itu dia. Itu kan ada paralon putih tuh. Nah, itu stop kontak listriknya. Kita ke arah sana. Nah, kelihatan kan stop kontak listriknya ada di dalam paralon. Jadi untuk listrik udah tersedia, dan untuk kamar mandi juga ada. Nanti kita lihat ya kamar mandinya. Kamar mandinya ada beberapa area. Kita lihat dari yang terdekat dulu. Nah, ini warung yang tadi saya sebutkan. Ini ada warung nih, ini Sukawangi Cafe. Kalau ini lebih ke makanan ringan dan minuman. Nah, di sana itu juga areal camping. Jadi areal campingnya cukup luas. Bisa digunakan untuk camping massal ratusan orang. Perorangan juga boleh. Jadi kalau misalkan yang komunitas camping bisa. Nah, ini masih belum permanen untuk kamar mandinya. Sebelahnya nggak tahu ini dibuka gak? Oh, sebelahnya dibuka. Ya, lumayan bersih sih untuk kamar mandinya. Sekarang kita lihat camping ground yang ada di sisi sana. Ini tempat cuci tangan, mungkin wudhu ya, tapi nggak, musolahnya agak jauh sebenarnya. Nah, ini juga kamar mandi. Jadi kamar mandinya cukup banyak. Kecuali yang lagi campingnya ratusan ya nggak akan khawatir lah untuk antri mandi. Ini semi permanen, atasnya dari kayu, bawahnya dari batu. Tapi ya cukup bersih lah ya untuk areal camping ground. Sekarang kita ke sana. Nah, itu bisa terlihat kan di sana lagi ada yang camping dekat pohon yang hijau sana itu di ujung jari saya. Nah, ini areal camping lain. Nah, bisa dilihat di sini juga sudah ada stop kontak listrik. Nah, ini stop kontak listriknya tinggal digeser aja. Ini mungkin, oh ini sengaja ditutup gini mungkin biar nggak kena air ya. Nah, itu yang warung jual makanan tadi. Ini areal campingnya secara keseluruhan dari tempat saya berdiri. Kalau yang rumah merah di sana itu saya nggak tahu itu disewakan atau bagaimana. Yang saya tahu sih di sini cuma camping ground. Nah, yang di sana itu musola. Untuk yang di bagian sini kelihatannya stop kontak lebih sedikit dibanding posisi yang lain. Tapi di sini posisinya di bawah pohon besar, jadi cukup adem ya menurut saya. Tapi tergantung arah sinar matahari juga sih. Sekarang jam 3 sore lewat
15, tapi ini masih, bukan masih, sudah sejuk cuacanya. Coba kita bergerak ke yang di sana ya, sana itu oke. Atau fokus kameranya jalan. Nah ini ada rumah kaca. Nggak tahu ini untuk apa, tapi kalau dari tulisannya coffee shop, mungkin ini sebelumnya coffee shop ya, menjualan kopi. Mungkin ini tempatnya sekarang udah nggak difungsikan lagi. Sekarang kita coba naik ke sini, ke bangunan ini. Ini ada pohon randu kapuk di atasnya. Coba kita naik. View-nya mantap. Ada bunyi serangga, saya nggak tahu itu namanya apa ya. Tenggeret atau apa? Coba kalau yang tahu boleh komen lah. Itu namanya apa? Karena kalau biasanya di pegunungan, di hutan-hutan pinus kan ada serangga yang bunyinya seperti itu. Nah ini view-nya dari bangunan ini, entah pos pantau atau apalah sebutannya, tapi sepertinya sih ini memang disediakan untuk spot foto ya dan video. Tempatnya masih asri karena memang jalur puncak 2 ini kan baru buka ya, kalau tidak salah 1 atau 2 tahun terakhir ya. Sebelumnya belum dicor dan masih berupa hutan-hutan. Jadi sebagian wilayah sebagian wilayah masih banyak ditumbuhi pepohonan besar. Tapi banyak juga wilayah yang sudah gundul ya, sangat disayangkan sih. Seperti itu kan terlihat yang coklat-coklat itu sepertinya diolah untuk perkebunan sayur, cuma jadinya ya tanahnya gundul. Semoga sih tidak terjadi longsor ya, karena biasa kalau seperti itu kan kekuatan tanahnya sudah berkurang. Harusnya tetap dipertahankan sebagian tumbuhannya, sistem tebang pilih lah. Jadi jangan banyak gundul seperti itu. Tidak ada akar pohon yang menahan arus air di dalam tanahnya kalau terjadi hujan yang cukup deras. Oke, sekarang kita turun lagi, kita ke arah yang di sana. Posisinya agak turun. Nah, ini jalan yang di depan warung warna coklat tadi yang menjual minuman. Ini posisinya turun ke bawah. Di sana ada gedung yang beberapa pintu, itu kamar mandi. Nanti kita lihat. Ini juga
bisa difungsikan untuk camping ground. Jadi cukup luas ya, mungkin menampung bisa sekitar lebih dari 300 orang. Ini perkiraan saya ya. Kalau realnya mungkin harus tanya ke pengelola. Nah, lihat ini di sisi kanan ini juga bisa untuk camping ground. Nah, ini yang tadi di sisi kirinya dari rumah kaca dan gedung yang tadi saya naik itu. Oke. Kita jalan ke bawah. Kita lihat ada apa di bawah. Oh, di sana ada pohon besar, itu sepertinya enak juga camping di situ. Tapi saya nggak ada lihat tempat untuk stop kontaknya. Biasa kan dia taruh pipa-pipa ya, pipa yang 4 inch itu, tapi itu nggak ada. Yang di sana juga berundak itu areal camping juga. Jadi ya kalau mau ada acarakan camping, jambore sekolah bisa di sini karena tempatnya lumayan luas sih. Menurut saya 300 sampai 500 orang harusnya muat tempat ini. Arealnya cukup besar, bisa dilihat sendiri. Nah, itu juga kan areal camping ground. Ini jalannya berbatu. Jadi kalau kesini bawa kendaraan dan dibawa ke bawah, pastikan shock breaker, kaki-kaki baik motor mobilnya dalam kondisi baik ya. Karena ini batunya lumayan besar-besar dan kasar, batu kali yang digunakan untuk jalanan supaya nggak terlalu licin mungkin. Nah, itu udah terlihat kamar mandinya. Lalu ini musolahnya cukup besar, mungkin sekitar 50 orang muat ya. Nah, bangunan yang di atas itu saya nggak tahu itu bangunan apa. Saya nanti coba tanya ya difungsikannya untuk apa. Nah, ini kita lihat kamar mandi yang di sini. Yang di sini kamar mandinya lebih bersih ketimbang yang tadi. Nah, bangunannya juga sudah permanen dari atas sampai bawah. Ini sudah berbentuk tembok semen. Bawahnya batu kali yang dijadikan pondasi dan cukup bersih juga. Ada lampu di dalamnya, jadi malam-malam ke kamar mandi ini sudah ada penerangan. Nah, ini di sekeliling kamar mandinya. Nah, itu juga ada kamar mandi lagi tuh di situ. Coba kita lihat itu seperti apa ya. Kalau ruangan di sebelahnya yang kirinya itu saya nggak tahu itu mungkin kamar karyawan atau, karena nggak ada infonya itu disewakan. Nah, kendaraan nih bisa parkir di sini nih. Yang daerah berbatu-batu ini ditujukan untuk areal parkir, jadi bukan untuk camping. Kalau mau camping di sini ya terserah sih, tapi batu-batu keras gini paling ya kalau lagi rame kena tegur, mengganggu ruang parkir. Nah, ini toiletnya ada disediakan sabun cuci piring. Kalau yang di sini, kalau yang di atas tadi nggak ada. Nah, ini toiletnya masih semi permanen. Temboknya sekelilingnya berupa triplek, dasarnya berupa batu kali. Tapi ya untuk ukuran camping ground ini bersih. Jadi ya kita bisa lihat bahwa fasilitas toiletnya tersedia cukup banyak di sini. Dan menurut saya puas sih, harga juga murah kan, 25.000 per orang. Mobilnya 10.000, motor 5.000, lalu bayar listrik 10.000. Nah, bayar listrik 10.000 ya silakan pakai deh. Kalian mau misalkan bawa rice cooker atau kompor listrik,
Ya nggak mungkin juga kalian bawa kulkas, layar tancap segala macam di sini lah ya, bukan bina rumah kan. Jadi ya 10.000 masuk akal dan murah lah hitungannya. Nah ini camping ground lagi nih. Kalau yang berbatu-batu sana itu areal parkir. Jadi kendaraan baik mobil, motor bisa masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini sekitar mungkin 150 meter ya. Nah di atas ini kan ada bangunan rumah. Tapi nanti coba kita lihat ya sekarang. Bangunan rumah ini untuk apa? Kalau saya lihat sih tertutup semua dan tidak ada info untuk disewakan. Tapi mungkin disewakan juga ya. Mesti tanya ke pihak pengelolanya. Nah, ada lagi saung di sini. Mau camping di samping saungnya ini juga boleh. Oh, area khusus pemilik. Tidak diperkenankan pasang tenda di sini. Oh, berarti ini area khusus pemilik dari camping ground ini. Jadi kita nggak boleh di sini. Karena sudah dikasih warning, peringatan di sana. Jadi rumah ini sepertinya villa milik pemilik properti Taman Sukawangi Highland. Nah ini view-nya dari atas sini. Masih hijau, adem, dan kebetulan ini lagi mendung berkabut. Sudah jam 3.27 sore hari. Untuk pilihan camping keluarga di sini menurut saya udah oke lah. Dari segi harga, fasilitas, listrik ada, dan sinyal internet juga di sini kencang. Saya coba kartu Tri dan Axis dan Telkomsel dan IM3 karena kebetulan kan saya pakai beberapa kartu internet untuk upload konten saya. Kalau koneksinya lagi nggak bagus, ternyata semuanya di sini tidak ada masalah untuk sinyal. Sinyalnya cukup bagus, kencang juga koneksi internetnya di sini. Di sini tidak disediakan WiFi, jadi ya siapkan kuota sendiri lah ya kalau mau nginep di sini. Nah ini pemandangannya, pegunungan. Ups. Ini dari sisi atas yang areal villa pemilik properti Taman Sukawangi Highland. Saya nggak tahu yang di sana itu gunung apa. Mungkin Pangrango ya. Cukup besar gunungnya kalau dari sini, tapi jaraknya tidak terlalu jauh juga. Dari segi ketinggiannya tidak terlalu jauh beda dengan tempat saya berpijak saat ini. Jadi saya kurang tahu persis. Kalau dilihat dari maps, gunung yang sekitar lokasi tempat ini adalah Gunung Pangrango. Tapi ada juga gunung apa satu lagi, Halimun Salak ya, sama apa ya? Nanti saya cross check lagi ya. Kalau ada salah tolong diperbaiki aja di kolom komentar. Nah ini view-nya. Dari sana itu, di sana ada pemukiman warga. Coba saya perbesar. Nah itu. Nah terlihat ya pemukiman warganya. Saya perkecil lagi. Di sana ada kolam, nggak tahu itu kolam apa. Tempatnya cukup asri, sejuk, tapi deket jalan raya. Saya nggak tahu situasi malamnya agak berisik apa enggak, karena tadi kan waktu saya ngambil rekaman di pinggir jalan cukup berisik ya. Karena dari jalan raya mungkin ke sisi dalam areal perkemahan itu berjarak hanya sekitar mungkin 30-50 meter saja. Jadi cukup dekat. Kalau ada motor yang berknalpot
bising ya akan terdengar sangat jelas. Nah, ini lagi proses pembangunan. Sepertinya ini rumah pemiliknya atau villa pemiliknya. Jadi kalau lihat spanduk yang tadi, ini tidak disewakan ya. Berarti hanya camping groundnya saja. Kalau sekedar berwisata ke sini, masuknya tiketnya 10.000 tanpa menginap per orang ya. Jadi kalau berdua camping naik motor berarti hanya 25.000 kali 2 untuk per orang ya kan. Tambah motornya 5.000, jadi total 55.000 tambah listrik 10.000. Jadi hanya 65.000. Cukup murah sih. Fasilitasnya juga udah oke lah, cukup lengkap, listrik tersedia. Hanya memang titik-titik listrik nggak begitu banyak kalau saya lihat. Jadi harus siapkan kabel listrik perpanjangan supaya kalau camping groundnya dalam keadaan ramai penuh, kita bisa tarik kabel ke tenda kita. Karena kan seringkali orang cari yang dekat stop kontak listrik supaya gampang untuk ngecas HP, gadget lainnya kan, power bank atau lampu-lampu camping. Kalau dilihat dari keberadaan lampu-lampunya sih, harusnya camping ground ini nggak terlalu gelap. Tapi nanti pada malam hari saya akan rekam lagi supaya terlihat suasananya di malam hari seperti apa. Karena ini kan rekaman suasana di sore hari. Oke, nanti saya lanjut lagi ya di video yang untuk malam hari. Ini kondisi di saat malam. Jadi pada beberapa tempat ada penerangan yang cukup karena ada lampu sorot. Tapi pada daerah tertentu juga cukup gelap. Nah, itu ada sinar kecil terang, itu toilet. Dari kalau tidak salah 6 toilet hanya ada 2 yang memiliki lampu. Entah yang lainnya rusak atau dalam perbaikan atau bagaimana, saya nggak tahu. Lalu ini yang gelap di sana itu juga areal camping, tapi tidak ada penerangan di sana. Berarti kalau ambil di spot sana itu yang siang-siang saya kasih tahu berundak dekat toilet, ini kan toiletnya yang ada lampu terang ini. Kurang begitu terlihat di kamera karena terlalu gelap. Nah, itu kan juga areal camp yang saya infokan bahwa stop kontaknya di sana sedikit terbatas, yang medannya berundak. Lalu coba kita lihat ke daerah lain. Ini yang daerah dekat saung ada lampu. Sedangkan untuk yang daerah ke bawah nah, ini yang warung berwarna coklat yang tadi siang juga sudah saya rekam. Kondisi tempat camp yang di bagian bawah dekat dengan musola, kondisinya gelap. Nah, ini bahkan sampai nggak terlihat ya, karena memang ini kan masih hari Jumat. Tidak ada yang camp, bukan tidak ada, tapi di bagian bawah itu hanya 1. Dan tadi itu di atas yang sebelum saya tunjukkan toilet, ada 1 tenda lagi yang datang. Nah, ini bisa dilihat di sana kondisinya cukup gelap. Nah, itu yang ada lampu adalah musola. Selain itu penerangannya kurang, jadi harus bawa lampu. Nah, ini juga yang saya tunjuk ini juga sebenarnya areal camp, tapi nggak ada lampunya. Coba saya nyalakan flash saya, bisa gak ya?
Nah, ternyata kurang karena terlalu gelap di sana. Ini tanamannya kan bisa terlihat, tapi yang di camping groundnya terlalu gelap jadi nggak kelihatan. Ya, kira-kira seperti inilah kondisinya pada saat malam hari. Jadi udah tahu ya harus bawa apa perlengkapan kalau ngecamp di sini. Jadi untuk lampu-lampu harus cukup kalau sekiranya ambil spot yang di tengah atau yang di bawah. Untuk spotnya sih sebenarnya tenang yang di tengah sama di bawah, tapi memang untuk malam kurang penerangan. Oke, besok pagi coba saya rekam lagi mengenai view di sekitar sini. Kita lihat pemandangannya gimana, mungkin pagi akan lebih cerah.